Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julistina Juanda, NIM 4251919 dari kelas 2A D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Di mata kuliah metode komputasi ini, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Kunci Matriks untuk Keamanan Data Akademik. Di bagian pendahuluan, kriptografi adalah studi tentang matematika untuk memecahkan dua jenis masalah keamanan, yaitu privasi dan autentikasi, di mana salah satu tekniknya adalah menggunakan algoritma Hill-Shipper menggunakan matriks invertible. Berdasarkan definisi, algoritma kriptografi kunci matriks termasuk dalam enkripsi asimetris, di mana terdapat dua kunci yang digunakan, yaitu kunci private dan kunci publik. Dalam penelitian ini, algoritma kunci matriks didasarkan pada transformasi plain text atau data asli dan ciphertext atau data yang tidak dimengerti ke dalam matriks dengan algoritma Hill-Shipper, di mana C-nya sama dengan K dikali P mod M dan P sama dengan K berpangkat minus 1C, di mana K-nya ini adalah kunci matriks invertible, P-nya adalah matriks plain text, dan C-nya adalah matriks ciphertext. Selanjutnya, gagasan dalam memodifikasi algoritma Hill-Shipper terkait matriks kunci menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti, seperti modifikasi Hill-Shipper berbasis matriks sirkulan dan kombinasi Hill-Shipper dengan kurva elips yang menggunakan kunci matriks secara berturut-turut berukuran 2x2 dan 4x4. Namun, terdapat penelitian algoritma Hill-Shipper menggunakan algoritma genetik Hill-Shipper paralel dan Hill-Shipper berganda 3 dengan kunci matriks berukuran 3x3. Hasil dari 5 penelitian terkait secara umum menyatakan bahwa implementasi modifikasi Hill-Shipper yang digunakan efektif dan efisien. Selanjutnya kita beralih ke algoritma kunci matriks. Dalam penelitian ini, implementasi rancang bangun algoritma kunci matriks, yaitu algoritma Hill-Shipper, termodifikasi. Dalam penelitian ada 3 bagian. Yang pertama, kunci matriks menggunakan koefisien-koefisien binomial karena nilai determinan matriks sama dengan 1. Yang kedua, konversi plain text menggunakan kode ASCII atau module 256. Dan yang ketiga, ukuran dari matriks ciphertext dengan J ditentukan oleh panjang karakter plain text M, di mana terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama, rumusnya J sama dengan M per I jika M mod I sama dengan 0. Kondisi kedua, J sama dengan M tambah N per I apabila M mod I tidak sama dengan 0, dengan M, N elemen daripada N. Enkripsi data akademik menggunakan algoritma kunci matriks ini diperlukan sebagai upaya untuk mengamankan data akademik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini terdapat metode. Yang pertama, tahapan enkripsi algoritma kunci matriks 3x3. Tahapan terdiri atas 7 tahap. Yang pertama, hitung M panjang karakter plain text. Kita ambil contoh, yaitu rahasia 2013, terdiri dari 13 plain text atau 13 huruf dengan 2 kolom, karena terdiri atas 2 suku kata. Kemudian hitung hasil bagi S panjang karakter dengan angka jika S sama dengan 0, tambah plain text dengan sejumlah karakter 0 sehingga S sama dengan 0. Yang ketiga, konversi semua karakter dan data plain text menjadi angka. Yang keempat, data plain text yang sudah dikonversi menjadi angka ditransformasikan ke matriks 3 kali N, di mana N-nya adalah jumlah kolom dari matriks dengan N sama dengan panjang karakter plain text dibagi angka 3. Yang kelima, hitung matriks C perkalian matriks kunci enkripsi matriks A dengan matriks plain text yang sudah ditransformasi ke bentuk matriks 3 kali N dengan kunci enkripsi matriks 3 kali 3 matriks B. Yang keenam, tambah setiap isi matriks C dengan karakter 0. Yang ketujuh, gabungkan isi sel matriks yang sudah ditambah dengan karakter 0. Tahapan yang kedua yaitu tahapan deskripsi algoritma kunci matriks 3 kali 3. Yang pertama, ambil semua karakter angka sebelum karakter 0 dari ciphertext, kemudian simpan di C, sampai dengan seterusnya. Yang kedua, hitung nilai N sama dengan M per 3. Yang ketiga, transformasi nilai C ke dalam matriks C 3 kali N.
Yang keempat, hitung matriks P perkalian matriks, kunci deskripsi, dan matriks ciphertext yang sudah transformasi ke bentuk 3 kali N. Selanjutnya, konversi masing-masing angka isi sel matriks P menjadi karakter. Yang keenam, gabungkan semua isi sel matriks P yang isinya bukan karakter 0. Di sini saya mempunyai contoh matriks contoh enkripsi, yaitu simulasi enkripsi akan dilakukan menggunakan matriks A sebagai kunci enkripsi dan matriks B sebagai kunci deskripsi. Plaintext pertama yaitu rahasia 2013 terdiri dari 13 panjang plaintext karena terdiri dari 12 huruf dengan 1 spasi. Kemudian kolomnya berjumlah 2 karena terdiri atas 2 suku kata. Karena 13 mood 2 tidak sama dengan 0, maka tambahkan spasi 1 sehingga hasilnya sama dengan 0, seperti dengan metode yang telah dijabarkan sebelumnya. Selanjutnya, dicari korespondensi antara huruf plaintext dengan bilangan dalam modulo 295 yang disimpan pada variabel P. Untuk korespondensi bisa dilihat pada tabel korespondensi. Di sini saya sudah melakukan korespondensi terhadap kata rahasia 2013. Jika kita korespondensi hasilnya sama seperti berikut, itu 17, 26, 33, 26, 44, 34, 26, 62, 54, 52, 53, 55, 81, dan 62. P partisi dibagi menjadi beberapa matriks yang masing-masing menjadi 2 elemen sesuai dengan jumlah kolom. Jadi P dipartisi menjadi 7 matriks, yaitu P1 sampai dengan P7. Selanjutnya, setelah kita pisah menjadi 7 bagian, di mana setiap bagian dibagi menjadi 2 angka, maka didapatlah hasil seperti ini. Selanjutnya, kita matriks kunci A dikalikan dengan transport matriks P1 sampai dengan P7. Dapat kita lihat perhitungannya seperti ini. A dikali P1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 17 dan 26, hasilnya itu 0, 43, 77, dan 25. Begitu seterusnya sampai dengan A dikali P7. Setelah itu maka hasil yang telah kita dapatkan tadi kita gabung ke dalam bentuk ciphertext. Maka didapatlah hasil 0, 43, 77, 25, 16, 75, 62, 26, 51 sampai dengan 32. Maka inilah hasil yang diperoleh dari proses enkripsi. Selanjutnya proses deskripsi. Korespondensikan ciphertext yang dapat dari proses enkripsi dengan bilangan 295 sehingga didapat matriks C yang memiliki 28 elemen. Kemudian 28 elemen ini kita bagi menjadi 4 elemen sesuai dengan jumlah baris dari matriks A sehingga didapat hasil seperti ini. Kemudian kita transposkan lagi, kemudian kita kalikan dengan matriks B sehingga dapat dilihat hasilnya seperti ini. Setelah kita transposkan, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Kemudian hasilnya itu akan kita gabung ke dalam matriks plaintext sehingga didapatlah hasil 17, 26, 33, 26, 44, 34, 26, 62, 54, 52, 53, 55, 81, dan 62. Dan apabila kita korespondensikan matriks plaintext dengan huruf pada tabel korespondensi, didapat kembali kata rahasia 2013 seperti pada soal contoh enkripsi sebelumnya. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, halaman enkripsi data mahasiswa. Proses enkripsi data mahasiswa dilakukan setelah admin memasukkan data. Sebagai contoh, NIM, nama, Hendra, dan hasil enkripsinya seperti yang terlihat pada gambar 4. Kemudian halaman deskripsi data mahasiswa untuk menguji apakah deskripsi data mahasiswa berhasil dilakukan seperti yang terlihat pada gambar yang kelima. Kemudian halaman enkripsi data mata kuliah. Proses enkripsi data mata kuliah dilakukan setelah admin memasukkan data. Dapat kita lihat seperti pada gambar 6.
Kemudian halaman deskripsi data mata kuliah. Untuk menguji apakah deskripsi data mata kuliah berhasil dilakukan dapat dilihat pada gambar yang ketujuh. Selanjutnya, halaman enkripsi data KRS. Proses enkripsi data KRS dilakukan setelah mahasiswa masukkan data. Sebagai contoh, di sini dengan algoritma kunci matriks akan diperoleh enkripsinya seperti yang terlihat pada gambar 8. Selanjutnya, halaman deskripsi data KRS. Hasil pengujian deskripsi data KRS menggunakan kunci matriks diperoleh NIM 1241011 dengan mata kuliah IF 146 dengan nilai kosong pada tahun 2015. Selanjutnya, halaman enkripsi data nilai. Proses enkripsi data nilai dilakukan setelah admin memasukkan data. Sebagai contoh nilai NIM 1241011 mata kuliah tahun, sehingga diperoleh kunci matriks akan diperoleh enkripsinya seperti yang terlihat pada gambar 9. Halaman deskripsi data nilai. Hasil pengujian deskripsi data nilai menggunakan kunci matriks diperoleh NIM 1241011 kode mata kuliah IF 127 dengan nilai C pada tahun 2015. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal implementasi algoritma kunci matriks untuk keamanan data akademik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.